Halo, selamat malam Mas Bro semua. Malam ini kita akan membuat suatu alat yang berfungsi untuk melakukan pengetesan lampu LED. Nah, baik yang seperti ini maupun model lain. Nah, kita dapat merakitnya melalui beberapa komponen sederhana. Kita dapat dari bekasan ya, copotan. Seperti yang pertama ada kapasitor Miller 105, ada resistor, kita gunakan yang 300 ohm 4 watt agar tidak terbakar. Ada kapasitor 6,8 mikrofarad, dapat kita upgrade hingga kurang lebih 100 mikrofarad untuk menaikkan tegangannya ya. Lalu kita gunakan di sini inverter step up. Ini dari 5 volt kita naikkan jadi 30 volt. Untuk membaca tegangannya kita dapat menggunakan ini sebuah voltmeter yang 3 kabel ya. Gimana cara membuatnya? Untuk merakitnya, pertama-tama kita satukan dulu antara kapasitor Miller dengan resistor. Ini kita solder ya kaki-kakinya. Kita solder hingga menyatu. Ingat, bersihkan dahulu kaki-kakinya dari kotoran baik itu karat atau korosi agar menyatu dengan sempurna. Nah, setelah disatukan, kita dapat membengkokkannya untuk mempermudah ya kita pemasangan. Nah, kemudian kita pasangkan isolator pada bagian belakang inverter step up agar tidak terjadi short atau hubungan pendek ya. Nah, alangkah baiknya kita gunakan isolasi yang double tip sekalian untuk merakatkan komponen yang akan kita pasang ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kita lepas dulu ini pelindung double tip nih ya, agak lumayan susah ini. Nah, setelah pelindung kita lepas, kita pasang kaki resistornya ke output positif atau plusnya ya. Kita satukan. Nah, di sini setelah kita satukan jangan lupa kita solder. Nah, kita solder di sini jangan terlalu banyak juga ya timahnya agar tidak bleber kemana-mana timahnya dan mengenai komponen lain. Nah, setelah positifnya kita solder atau kita satukan, nah kita bisa ngasih timah lagi di bagian output negatif untuk mempermudah pemasangan komponen selanjutnya. Nah, kita solder perlahan, pastikan rapi ya teman-teman. Lalu kita pasangkan di sini kaki negatif dari kapasitornya ya yang 6,8 tadi ke outputnya negatif. Jangan sampai kebalik ya, ini kalau kebalik nanti bisa jeblok atau meledak kapasitornya. Setelah negatifnya kapasitor kita pasang, nah selanjutnya kita satukan ini antara resistor yang tadi udah kita rakit dengan kapasitor. Jangan lupa nyambungnya di kaki positifnya ya teman-teman. Bengkokin dulu. Karena komponen yang kita gunakan di sini komponen copotan ya atau komponen bekas. Nah, kakinya di sini pendek ya sesuai pemasangan awalnya. Jadi ya kita sesuaikan aja, kita putir-putir atau kita tekuk-tekuk agar nyampe ya, atau kita tambahin kaki tambahan. Nah, setelah dirasa cukup, nah kita bisa tambahkan lagi ya, kakinya kita solder agar menyatu dengan sempurna dan tidak terlepas. Hati-hati dalam penyolderan ini karena bisa saja kawat soldernya yang telah meleleh mencelat ya, kena tangan lumayan panas ini.
Nah, sudah selesai kita nyalakan penyolderan. Selanjutnya kita masukkan ini casing adapter HP bekas ya. Kita lakukan modifikasi dulu, kita lepas, lalu kita bolongin ini buat dudukannya karena gak cukup kalau dimasukkan di dalamnya ya, jadi saya taruh di luar. Ini kita masukkan ketiga buah kabelnya. Nah, kita masukkan dan pastikan ini dudukannya harus rata ya, pas ya, biar cantik. Nah, untuk tiga kabelnya ini kita masukkan ke tadi inverter step up-nya ini. Lalu kita lakukan penambahan timah pada kaki-kaki bagian input ini ya. Ini bagian input akan kita gunakan untuk power supply dari yang kita gunakan ya. Ini voltmeternya kan menggunakan voltmeter yang 3 kaki ya sistemnya. Jadi dua kaki atau dua kabel warna hitam warna merah ini buat inputnya. Alangkah baiknya power inputnya itu adalah power yang stabil, maksudnya tidak naik tidak turun. Jadi bagusnya sih diletakkan pada bagian input. Nah, kita lakukan pemasangan. Nih, kalau kabelnya pendek ya, jadi ditarik-tarik hati-hati. Kabel hitam ini di negatif. Nah, kita solder. Lalu untuk kabel merahnya ini kita pasang di positifnya ya, positif input tapi bukan positif output. Nah, ini sebagai untuk nyalanya aja atau powernya saja. Sedangkan untuk kabel warna kuning, nah ini kita nanti taruh di jalur keluaran dari resistor ya, atau di bagian positif, tapi positifnya kapasitor tambahan tadi ini. Pasang juga ya, ini kita solder. Nah, di sini saya sarankan menggunakan sarung tangan ya, ini panas lumayan kalau kena tangan. Nah, setelah kita solder, ini kita lakukan pengetesannya apakah benar atau belum ya. Power yang saya gunakan sini bisa dari power bank atau dari power supply ya, tapi kalau power supply kayaknya ribet lagi, jadi enak pakai power bank, bisa dibawa kemana-mana. Kita colokkan konektornya ini, bisa kita modifikasi menggunakan baterai ya. Nah, lalu ini sudah terbaca 30,2 volt ya, atau sekitar 30 volt pembulatannya, berarti rangkaiannya sudah pas. Nah, setelah rangkaiannya dirasa berhasil, kita probe untuk melakukan pengetesan ya. Kita gunakan kabel kecil seperti ini karena ini cuma 3 watt ya, harusnya maksimal cuma 3 ampere, sekitar 3 ampere. Ini ujungnya kita solder dulu pakai jarum pentul biar enak. Nah, karena posisinya kan kecil-kecil loh. Nah, probe-nya kita masukkan ke tempat ini, colokan ini kan sudah kita bolongin sebelumnya. Kita masukkan. Setelah kabel probe sudah masuk ya, nah kita hubungkan nih, jangan terbalik nanti ya. Untuk bagian positifnya dan bagian negatif, nah bagian positifnya ini kita tempelkan di kabel kuning yang tadi ya, satu jalur atau kita jumper. Untuk negatifnya, nah kita pasang bisa langsung di negatif keluaran dari inverter step up nya ya.
Nah, dipasang di sini. Nih, kita pasang dulu. Setelah kabel prop sudah terpasang cantik ya, kita masukkan inverter dan alatnya tadi ke dalam. Nah, untuk biar memperingkas dan mempercantik. Setelah Benar ya. nah, sekarang kita lakukan pengetesan atau pengujian alat yang kita rakit tadi. Kita colokin ini power supply-nya ya. Kembali menggunakan daya dari power bank. Nah, udah terbaca 30 volt. Kita lakukan pengetesan ya independen atau satu persatu dulu kita tes dari LED backlight tersebut. Nah, ini kita tes. Nah, bisa nyala ya. Tegangan yang terbaca itu langsung auto volt. Di sini berarti tegangan kerja dari LED tersebut sekitar 2,8 atau bisa 3 volt ya, 3 volt. Nah, untuk keseluruhan, nah kita tes dulu nih, mudah-mudahan kuat ya. Kita tes LED-nya, nah, tes lagi yang lainnya satu persatu. Untuk propnya sebenarnya kalau terbalik pun aman ya, karena dia langsung mati kalau nge-shot. Nah, berarti kita kembalikan lagi. Nah, nyala ya, sekitar 2,8, bisa 3 volt ya. Kita tes untuk menguji seluruh rangkaian. Ini ada yang mati, LED-nya kita ganti dulu. Mudah-mudahan Bagus. ini langsung kita hubungkan saja ya. Wow, ini alhamdulillah terbaca 16 volt ya, berarti masih mampu kita gunakan untuk LED backlight yang satu strip ya. Nah, 16 volt. Nah, ini kita gunakan ini untuk lampu LED ini ya, digunakan untuk otomotif atau biasa di mobil. Apakah bisa? Nah, bisa juga ya. Ini berarti LED-nya nih butuh tegangan sekitar 9 volt ya, 8, sekian, 8,1, 8,2. Ini karena backlightnya ini nggak utuh ya, ada beberapa yang mati, jadi bacanya sekitar 8 volt. Nah, lalu saya ada satu LED nih, saya dapat dari loakan juga, nggak tahu LED apa. Nah, kita belum tahu tegangan kerjanya berapa, ini warnanya kuning ini. Nah, kuning-kuning ini matanya ada dua, tapi kayaknya sini LED bagus. Nah, kita cek dulu apakah bisa ataukah masih menyala atau sudah putus ya. Kembali, jangan sampai terbalik positif negatifnya ya, walaupun aman sih. Kita tes, wah warnanya kuning ternyata ya. Wah, berarti rangkaian kita berhasil, alhamdulillah. Sudah selesai, bisa digunakan buat yang lain.